Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami ingin bikin tema tentang lemah lembut. Jadi sifat lemah lembut ini atau sifat kasih sayang juga ini harus dipunyai oleh seorang muslim. Karena sifat lemah lembut, sifat kasih sayang kepada sesama khususnya itu merupakan harus dimiliki kepada seluruh umat Islam, karena khususnya kepada orang-orang yang kekurangan atau yang lemah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus senantiasa menumbuhkan sifat kasih sayang ini kepada sesama, khususnya kepada sesama umat Islam. Jangankan kepada sesama umat atau sesama manusia, ketika seseorang mempunyai sifat kasih sayang, padahal ini dengan hewan, bisa menjadikan kemuliaan seseorang karena kasih sayang itu. Oleh karena itu dicontohkan ketika ada seorang alim yang menemukan seekor kucing yang mana di kucing itu basah kuyup karena kehujanan, kemudian dimasukkan dalam tas, dan hanya karena sebab itu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi ketika ada seekor anjing, ketika seseorang mengambil air kemudian menemukan anjing yang sedang kehausan, maka dia karena memberi air minum anjing itu akhirnya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sebagai sesama manusia harus benar-benar menumbuhkan sifat kasih sayang ini, benar-benar khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga kita ketika suatu saat kita mendapati dalam keadaan susah atau dalam keadaan kekurangan, kita bisa ditolong oleh orang lain. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat ini harus benar-benar saling menolong, saling membutuhkan, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu sifat kasih sayang ini harus benar-benar dimiliki, karena kalau seseorang tidak mempunyai sifat kasih sayang, maka Allah pun akan marah kepada hambanya. Oleh karena itu sifat kasih sayang ini bisa diberikan kepada saudara-saudara kita. Mungkin saudara-saudara kita ada yang kekurangan, maka kita tolong. Ketika saudara kita dalam keadaan susah, kita menghiburnya. Itu adalah merupakan sifat lemah lembut. Ketika seorang istri dalam kebutuhan sehari-hari diberi semuanya kebutuhannya, maka semua itu juga merupakan sifat kasih sayang kepada seorang istri. Atau kepada seorang anak juga demikian. Ketika seorang anak membutuhkan sesuatu, kita cepat-cepat memberi, maka semua itu akan juga membentuk kasih sayang kepada anak. Dalam keluarga, ketika suatu keluarga itu kasih sayang timbul, maka
Rizki dari Allah akan diberikan dengan tidak disangka-sangka. Oleh karena itu kita jangan sampai mengabaikan, melupakan sifat kasih sayang ini, karena sifat kasih sayang ini memang harus dimiliki oleh seorang umat Islam, karena Rasulullah Muhammad SAW juga mendidik kita, memberi contoh kepada kita bahwasanya sifat lemah lembut itu harus ditumbuhkan kepada siapapun, bahkan kepada seekor hewan yang buas pun, ketika dia tidak mengganggu kita, maka sifat kasih sayang pun kita tumbuhkan. Tetapi ketika hewan buas itu bisa mencelakai kita, bisa membuat kita celaka, maka kita boleh untuk mengusir atau membunuhnya. Itu kalau memang sangat membahayakan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat lemah lembut ini kadang seseorang itu tidak memiliki karena perangainya yang kasar atau perangainya yang suka ugal-ugalan, sehingga sifat lemah lembut itu tidak muncul di dalam dirinya. Hal semacam ini bisa menimbulkan kemarahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menahan amarah, karena ketika amarah itu kita itu sedang ditunggangi oleh setan yang menggoda kita supaya kita berbuat kasar atau berbuat sesuatu yang bisa menghilangkan akal kita karena kemarahan itu, dan dengan demikian maka sifat lemah lembut pun akan hilang. Yang timbul hanya sifat amarah yang bisa menimbulkan kecelakaan atau menimbulkan kerugian kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus bisa menahan diri, menjaga hawa nafsu kita, supaya nafsu kita itu tidak terlalu kemana-mana. Karena nafsu itu ketika kita biarkan maka akan semakin merajalela. Diibaratkan seperti kuda, ketika tidak ada keluarnya, tidak ada kendalinya, maka kita akan jatuh karena tidak mempunyai pegangan atau karena kudanya semakin liar. Jadi itu nafsu bisa menimbulkan sifat amarah, juga menghilangkan sifat lemah lembut. Ini nafsu. Jadi nafsu itu timbul secara tiba-tiba dalam diri kita, sehingga pada diri kita tidak terkontrol lagi oleh ucapan atau perbuatan, sehingga karena tidak terkontrol akhirnya semakin membahayakan orang lain, juga bisa membuat diri kita semakin rugi. Ketika seseorang berbuat jahat kepada orang lain, misalnya ada pembegal di tengah jalan, kemudian ada yang dibegal itu langsung dibunuh karena meronta-ronta, atau yang dibegal itu melawan, maka semua itu akan menimbulkan amarah si pembegal, karena orangnya ini memang mempunyai sifat karakter yang jahat. Dan orang-orang yang semacam ini tidak mungkin mempunyai sifat lemah lembut, karena jiwanya memang jiwa jahat. Nafsunya tidak pernah dikendalikan, dan dia tidak berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya. Jadi sifat lemah lembut ini sangat diperlukan supaya kita itu benar-benar selamat di dunia ini, juga nanti berbuah kebaikan, kebahagiaan di akhirat nanti. Seseorang kalau menginginkan keselamatan maka harus mempunyai sifat-sifat yang baik, akhlak yang baik kepada sesama manusia, sehingga
Allah mencintai orang yang sama-sama mencintai kepada makhluknya Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin dicintai disayang oleh seseorang, oleh orang lain, maka kita juga harus menumbuhkan sifat kasih sayang itu juga kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Semoga kita itu bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain sebagai orang yang selalu mengasihi kepada sesama, selalu menolong kepada orang lain. Karena pertolongan kita itu bisa menimbulkan kasih sayang juga timbal balik kepada orang lain. Jadi sifat lemah lembut ini karena kita juga sering menolong orang lain juga, maka ketika suatu saat kita kesulitan atau dalam keadaan kekurangan, orang lain pun akan tiba-tiba memberi kasih sayang, mempunyai sifat kasih sayang kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, ketika kita mempunyai akhlakul karimah, khususnya akhlak yang lemah lembut, maka orang-orang di sekitar kita, keluarga kita khususnya akan semakin sayang, tetangga kita semakin sayang juga, semakin cinta karena akhlak kita, karena sifat lemah lembut kita, sifat kasih sayang kita kepada kepada orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudariku, ketika kita berada dimanapun kita berada, baik di lingkungan kita maupun di lingkungan yang jauh, ketika kita membawa diri dengan baik, dengan akhlak yang baik, sifat lemah lembut, kasih sayang kepada orang lain, insya Allah kita ketika berada dimanapun kita, insya Allah kita akan diberi keselamatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak mampu menjaga dirinya, ketika dia berada dimanapun dia berada tidak mampu menjaga dirinya, maka dia akan mendapatkan kesulitan, akan mendapatkan musuh, akan mendapatkan perlawanan dari orang, dimusuhi oleh orang lain karena kita tidak mampu membawa diri kita, karena kita tidak bisa berbicara yang baik atau berbuat yang baik, sehingga kita dijadikan orang lain sebagai orang yang tidak mempunyai adab, tidak mempunyai sikap sopan santun, sehingga semua itu menjatuhkan diri kita, juga membahayakan diri kita sendiri. Jadi sifat lemah lembut ini banyak sekali manfaatnya ketika kita berada dalam keadaan kesulitan pun, saudara kita atau mungkin tetangga kita akan menolong. Ketika kita berada di suatu tempat yang jauh, kita bisa membawa diri, kemudian kita bisa saling membutuhkan kepada orang lain, karena sifat lemah lembut ini secara tidak langsung akan menjadikan diri kita semakin menjadi orang yang benar-benar dicintai oleh orang lain. Ketika kita berpacaran saja, maka yang kita keluarkan ada sifat kasih sayang, sifat cinta, sifat luman kita kepada pacar atau pasangan. Semua itu untuk menjadikan hubungan itu semakin langgeng, semakin lama, atau mungkin juga berjodoh sebagai seorang suami istri. Ketika seseorang mempunyai pasangan, kemudian dia tidak mempunyai sifat lemah lembut, maka pacar atau pasangan itu akan menjauh darinya, karena tidak mungkin seorang wanita itu senang dengan laki-laki yang
bersifat kasar atau mempunyai perilaku yang kasar. Demikian pula seorang laki-laki pun ketika menemui seorang wanita yang judes, yang suka bicara yang kotor-kotor, yang kasar, maka dia pun akan, seorang laki-laki pun akan menjauh. Oleh karena itu ketika seseorang berpacaran itu tentunya karakter, sifat-sifat yang jelek, akhlak yang jelek itu pasti akan disimpan sebaik mungkin karena menjaga pasangannya jangan sampai jauh atau lepas dari pasangan itu. Itu merupakan sifat kasih sayang yang harus dijaga oleh seseorang. Ketika mempunyai pasangan saja demikian, apalagi ketika kita sudah mempunyai istri atau kita sudah mempunyai suami, maka semua itu harus benar-benar kita terapkan sifat lemah lembut itu kepada pasangan atau suami atau istri. Ketika dengan anak, ketika dengan istri, kepada semua orang kita lemah lembut, maka orang pun akan membalas kita dengan sifat lemah lembut. Ketika kita berbuat kasar dengan perkataan yang kasar, dengan perbuatan yang kasar, maka orang lain pun akan menjauh dari kita. Atau mungkin ketika seseorang berbuat kasar kepada orang lain, maka suatu saat dia pun akan menemukan lawan yang sepadan, yang sama kasarnya, akhirnya bertengkar, bermusuhan, dan bisa menjadikan celaka kepada di antara keduanya. Nah, ini sifat lemah lembut ini benar-benar dibutuhkan kepada seseorang untuk menjaga dirinya jangan sampai mendapatkan musuh yang banyak. Jadi ketika kita mempunyai saudara yang 1000 misalnya, kita mempunyai musuh satu, itu jauh lebih berbahaya musuh yang satu ini, karena saudara yang 1000 itu bukan saudara yang banyak, tetapi musuh yang satu ini yang membahayakan. Oleh karena itu ketika kita mempunyai sifat lemah lembut, tentu saja tidak mungkin orang itu memusuhi kita, karena sifat lemah lembut ini ketika dibawa oleh seseorang, maka dia tidak akan mengucapkan perkataan yang kasar, dia tidak akan berbuat yang kasar. Dan ketika seseorang tidak berbuat kasar atau berbicara yang kasar, otomatis orang lain pun tidak akan macam-macam. Jarang, kalaupun ada orang yang ketika kita sudah mempunyai sifat lemah lembut kemudian masih dimusuhi, berarti orang itu ketika dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan gila. Jadi itu sudah tentu sifat-sifat seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai sifat lemah lembut, jadi sifat lemah lembut itu bukan ketika kita berkata-kata saja atau kita berbuat sesuatu, tetapi ketika kita memberi seseorang dengan makanan, misalnya kita melihat seorang pengemis atau orang yang miskin atau yang kekurangan atau yang fakir atau orang yang membutuhkan itu, ketika kita memberi seseorang itu semua juga merupakan sifat belas asih. Ketika kita senyum saja itu merupakan perbuatan kasih sayang kepada orang lain. Ketika kita membuang duri atau membuang batu di tengah jalan yang bisa menyebabkan orang lain celaka, itu juga merupakan sifat kasih sayang kepada orang lain. Jadi sifat kasih sayang lemah lembut ini banyak sekali cabangnya. Jadi ketika kita bersilaturahmi kepada saudara kita atau kepada tetangga kita atau kepada orang lain, maka semua itu juga merupakan sifat kasih sayang, karena bisa menimbulkan persaudaraan di antara kita.
Jadi ketika kita menimbulkan suatu persaudaraan kepada orang lain, semua itu juga merupakan sifat kasih sayang yang sangat besar pada sesama kita. Oleh karena itu ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita itu sifat lemah lembut itu harus benar-benar kita tonjolkan, kita percontohkan kepada orang lain supaya orang lain itu bisa meniru kita dengan akhlak yang baik itu, yaitu akhlak lemah lembut itu, sehingga di dalam kita bermasyarakat, bertetangga atau berkeluarga pun senantiasa mempunyai sifat lemah lembut. Tetapi yang pasti ini adalah sifat lemah lembut ini selalu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Belas kasih kepada hambanya. Ketika hambanya mendekat kepada Allah pun, maka Allah akan semakin mendekat kepada hambanya. Ketika hambanya mencintai Allah, Allah pun akan lebih mencintai lagi kepada hambanya. Ketika hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan penuh ikhlas, maka Allah pun akan semakin cinta kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Kemudian juga kita harus selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, semoga kita senantiasa selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Mari kita selalu menjaga akhlak yang baik, akhlakul karimah. Semoga dengan akhlak-akhlak yang baik itu, khususnya akhlak yang lemah lembut ini, kita senantiasa dicintai oleh sesama manusia, juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, saudara-saudariku, ketik YouTube kami Imam Mubed, jadi enggak ada spasi, gabung Imam Mubed, like and subscribe. Semoga kita senantiasa sama-sama belajar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam berbuat baik kepada sesama manusia. Semoga kita selama hidup di dunia ini senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan kepada sesama, selalu menumbuhkan sifat kasih sayang kepada hamba, kepada sesama, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perbuatan-perbuatan yang baik itu kita bisa menjadi contoh kepada orang lain, sehingga menimbulkan pahala yang besar buat kita nanti di akhirat. Semoga kita senantiasa selalu bersilaturahmi dan belajar sama-sama. Kita belajar, saya belajar, demikian juga saudara-saudariku belajar. Semoga semakin bertambah ilmu kita, semakin bermanfaat dan barokah manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk orang lain. Semoga kita semua nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami, apabila ada tutur kata kami yang kurang baik atau kurang sopan, atau perbuatan kami yang kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.